Berikutnya soal dari rumus kedua, yaitu persen volume. Persen volume itu rumusnya hampir sama seperti persen massa tadi ya. Kalau ini volume zat per volume total kali 100%. Ingat, beda antara massa dengan volume itu, kalau massa satuannya gram, kalau volume bisa mililiter, bisa liter. Soalnya tentukan volume air yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml alkohol, 40%, sudah tahu persennya, agar didapat alkohol 10%. Nah, ini 2 kali kita ngitung. Coba. Kalau tadi kan cuma sekali. Sekarang mula-mula sudah tahu bahwa alkoholnya itu 40%. Bagian kita harus tahu dulu ini alkoholnya yang ditambahkan berapa ke dalam persen, ke dalam alkohol yang kadarnya 40% ya. Kita misalkan X. Per total alkoholnya, larutan alkoholnya adalah 40 ml kali 100%, sehingga akan ketemu X nya 40 kali 40 per 100. Coret, ketemu volume alkoholnya adalah 16 mili. Nah, ini untuk membuat larutan alkohol yang pertama. Ternyata alkoholnya akan diencerkan. Kenapa bisa tahu diencerkan? Karena tadinya kadarnya lebih tinggi, yaitu 40 dijadikan kadar 10. Berarti kita menambahkan air. Kalau pengenceran itu menambahkan air. Pengenceran. Nah, berarti gimana? Kita sudah tahu bahwa kadarnya nanti yang diharapkan 10%. Dan alkohol yang ada di dalam alkohol pertama tadi 16 mili per, kita nggak tahu nih volumenya yang kedua ini nanti harus jadi berapa ya. Nah, ini volume totalnya kita nggak tahu berapa, sehingga volume total alkohol 10%-nya adalah 160 mili. Sudah selesai kah? Belum. Ini adalah volume total alkohol 10%. Yang ditanyakan apa? Apakah volume total? Bukan. Yang ditanyakan apa? Air yang ditambahkan. Berarti volume airnya adalah 160 mili dikurangi volume alkohol awal, yaitu 40 mili, sehingga airnya cukup menambahkan 120 mili gitu. Berikutnya rumus yang ketiga, bagian per juta atau disingkatnya BPJ, tapi kurang lazim didengar. Kalian mungkin lebih seringnya dengarnya ppm. ppm itu kepanjangannya part per million, bagian per juta. Sama, biasa dengar ppm itu kalau di berita itu biasanya tingkat pencemaran, entah itu pencemaran udara, pencemaran air. Dia bisa menghitung kadar oksigen, bisa menghitung kadar CO2, macam-macam. Nah, rumusnya sama seperti tadi, massa per massa total seperti persen massa, tapi kalau persen massa kita kalikan dia 100%, kalau ini kita kalikan dia dengan 1 juta atau 10 pangkat 6. Soalnya dalam udara kering yang bersih terdapat gas CO2 sebanyak 0,05% volume. Menyatakan kadarnya dalam ppm lah. Terus toh, kalau sudah tahu itu adalah persen volume, artinya apa? Ini terdapat CO2-nya itu terdapat 0,02 liter katakanlah di dalam total udara 100 liter. Kenapa bisa 100? 8%. Ya sudah, CO2-nya 0,02, kita anggap ini massa, lah kan ini liter Bu, gimana? Karena tidak ada massa jenis yang diketahui, kita anggapnya massa jenisnya 1. Kalau kita anggap massa jenis 1, berarti ini adalah 0,02 kilogram. Hati-hati, kalau liter pasangnya kilogram, kalau dia mililiter pasangannya gram. Berarti yang sini 100 kilogram. Massa zatnya yaitu massa CO2, yang ini adalah massa udara total. Udah tinggal masukkan aja. Berarti ppm-nya adalah 0,02 per
100 kali juta 10 pangkat 6, ini tinggal 4. 0,02 kali 10 pangkat 4 berarti 200 ppm. Nah sekarang kamu kalau dengerin berita kadar karbon dioksida sekian ppm lah, kamu udah paham itu artinya apa ya. Oke. Rumus berikutnya molaritas dan molalitas. Nah ini beda satu huruf tapi fatal kalau nggak tahu bedanya apa. Kemarin udah saya bahas kalau molaritas itu gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Kalau molalitas itu gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Sini larutan, di sini pelarut. Bedanya apa? Kalau larutan itu hasil penjumlahan antara terlarut dan pelarut. Kalau ini hanya pelarutnya saja, terlarutnya dipisah di sini. Ini juga cuma terlarut aja. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke rumus yang terakhir, yaitu fraksi mol, lambangnya X. Nah, karena ini adalah larutan yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut, ya saya lambangkan yang satu XA, yang satu XB. Ingat, terlarut itu jumlahnya harus lebih sedikit daripada pelarutnya, gitu. Ini apa sih? N itu apa sih? N itu mol. Sehingga kita harus tahu mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut, atau saya sebut sebagai mol total. Kalau mencari fraksi mol pelarutnya, berarti dibalik aja. Mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut, total juga kan? Total atau penjumlahan dari kedua fraksi mol ini harus satu.